kepada masyarakat umat Islam. Kalau tidak ada ulama, Islam hanya nama doang, papan nama saja. Makanya kalau ada ormas Islam gak ada ulamanya, itu hanya papan nama doang itu. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama masih menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah karena ditopang, didukung oleh para ulama, mujahidin, jihadan ilmian, ta'limian, tadrisian, tarbawiyan, jihad pendidikan, jihad ilmu. Itulah para kiai. Tidak ada ulama, Islam hanya papan nama saja. Dulu ketika umat Islam bingung membaca Al-Quran karena tulisan Quran zaman Rasulullah dan para sahabat, titiknya saja nggak ada. Huruf Arab titiknya mawon betul wonten. Ba, ta sama. Jim, ha, kho, kodo. Dal, nggak ada bedanya. Ro, zai tidak ada bedanya. Apalagi kalau ba, ta, nun, ya sama itu. Yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, ulama, tabi'in, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Beliaulah yang bikin titik wadi'un nuqat al-huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga. Yang bikin itu namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan orang Arab, bukan darah Arab, darah Persia. Sudah ada titik, mulai terang baca Quran, masih kangelan. Setelah Islam berkembang luas, maka ada seorang imam berjasa besar, juga berdarah Persia, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 175 Hijriah. Beliaulah yang menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin bukan orang Arab. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, termasuk Wonosobo ya, termasuk Wonosobo. Innallaha wasi'un ngalim, masyaallah. Kalau panggil saya, Kiai Sagid Ngakil, ya Allah kurang asem banget. Maka ada seorang ulama yang menggagas sebuah ilmu memperbaiki baca Quran. Tajwidi tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Coba kalau nggak ada ulama itu. Kalau nggak ada ulama. Baca Quran kita seperti apa? Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat siksa, laknat dari Al-Quran itu sendiri. Jadi yang berjasa besar dalam sejarah bagaimana cara baca Quran, bagaimana memelihara bacaan Al-Quran, ulama-ulama yang saya sebut namanya tadi. Alhamdulillah, ulama muda yang sudah tua sih sekarang sudah tua. Dulu ulama muda dulu. Ulama yang agak muda lah. Satu-satunya doktor jurusan qiraat sab'ah. Doktor Ahsin Muhammad Arjawinangun. Sepupunya Nyai Lutfiyah. Apa pamannya? Apa sepupu? Nyai Lutfiyah. Satu-satunya di Indonesia yang doktor. Ahli qiraat. Kalau kiai banyak, tapi bukan doktor. Ahli qiraat banyak, tapi yang doktor hanya satu se-Indonesia ini. Ahsin Muhammad dari Arjawinangun. Sepupunya Bunyai Jirjis. Itu disaksikan, tertulis dalam sejarah.
Satu-satunya yang ahli qiraat sab'ah dan doktor. Bukan hanya kiai, bukan. Itulah jasa para ulama yang luar biasa di satu bidang baca Al-Quran. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah bacanya. Jangan wa rasulih. Maka lahirlah ilmu nahwu yang dikembangkan oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Ulama itu. Coba kalau nggak ada Imam Sibaweh, nggak ada grammar, nggak ada nahwu, mau coba Arab salah kabeh. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah, salah. Tapi kalau bacanya wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nah. Melihat redaksi Al-Quran yang sangat hebat, yang mengalahkan segala pujangga, para syu'ara, para pujangga. Redaksi Quran yang sangat luar biasa. Rahasia di mana itu? Oh, rahasia di 3 ilmu. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Lahirlah ilmul balaghah yang menggagas namanya Imam Amr bin Ubaid. Orang kedua mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu didirikan oleh Wasil bin Atha. Orang keduanya Amr bin Ubaid. Beliau penggagas ilmu balaghah. Ini santri harus tahu ini. Sejarah ini santri harus tahu. Mana santrinya? Santrinya mana santrinya? Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sedih melihat hadis palsu banyak sekali. Qala Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan suku, bisnis, politik. Maka Khalifah bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Barangkali ketua P3 itu ngambil dari sini nama ini. Mantan ketua P3 itu loh, Romahurmuzi, ngambil dari ini nih. Imam Syihabuddin Romahurmuzi dipanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis? Mana yang benar, mana yang tidak benar? Siap, insya Allah. 1 minggu jadi ilmunya. Ilmu mustalahil hadis sahih, syaratnya ada 4. Syaratnya mutasil, rawinya dobit, nggak pernah lupa, nggak gampang lupa. Thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Adil, lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 turun hasan, kurang 2 turun dhaif. Dhaifnya mauquf, muqatta', mursal, mu'allal dan seterusnya. Itu jasanya ulama. Bukan jasanya para politisi nyusew Pak Muhammad. Itu jasa ulama. Bukan jasanya partai politik, bukan. Ini nyusew. Politik penting, tapi nomor 14 jana. Yang luar biasa lagi Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Saya sudah 71 ini saya. Mas Syafi'i 54. Suatu hari dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar.
Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini Rabi'. Ini ada surat dari gubernur. Tanya bagaimana cara memahami syariat dengan benar. Ayo, naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat. Naktub ar-risalah. Imam Syafi'i ngendikan imla dikte, Rabi' nulis. Risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang dikenal dengan kitab apa? Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Ini kuliah S2 loh ini. Kira gampang apa ngomong kayak gini? Isinya gimana isinya? Wah ini kalau saya ceritakan isinya ya 2 tahun, 4 semester. Ringkas cerita. Gubernur, kalau Anda ingin paham Al-Quran, pertama, oh ya yang kelewat Gus Mu'tasim, ingin saya kelewat Al-Mukarram Gus Mu'tasim, pengasuh pesantren Pandanaran, almarhum Kiai Mufid, Azakallah, bi'izih. Kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Ayat Quran itu macam-macam. Tidak hanya satu macam. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Allah cuma satu. Gak usah ditafsir. Muhkamah. Ada ayat mutasyabihah. Remang-remang. Butuh ditafsiri. Ayat aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Kata Imam Malik kalau sengaja batal, kalau syahwat batal. Kalau kata Imam Hambali kalau saling merangkul, saling memeluk batal. Kata Imam Hanafi suami istri punya wudhu ciuman sengaja syahwat tidak batal asal tidak yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan? Ngerti yang satu kan? Itu Hanafi. Asal bukan yang satu, gak batal. Suami istri ciuman, peluk-pelukan, syahwat, sengaja. Asal tidak yang satu. Menurut Imam Hanafi, tidak batal. Menurut Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, bisyahwatin au biduni syahwah, amdan au sahwan. Sengaja atau enggak sengaja, atau enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek senggolan batal wudunya. Itu Imam Syafi'i. Ini ayat namanya ayat apa? Mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Atiu'ullah wa atiu'ur rasul. Taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, absolut, mutlak. Wa ulil amri minkum, tidak mutlak, muqayyadah. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau enggak baik jangan ditaatin. Namanya ayat muqayyadah. Kalau atii'ur Rasul mutlaqah. Ada ayat ammah dan khassah. Perintah sholat umum siapa saja wajib sholat. Yang khusus perintah perang. Walladzina hajaru wa khriju min darihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran an sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri anhar. Ayo keluar dari rumah, jihad. Kamu membunuh atau kamu yang mati, surga balasannya. Kalau lagi perang, bukan lagi aman ngebom, bukan. Ini perintah lagi perintah perang. Kalau lagi namanya ayat khusus namanya. Kalau sholat beda, kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 waktu. Kalau perang wajib. Kalau lagi perang. Ini kan ayat turunnya perang Ahzab. Ketika Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Rasulullah bikin parit. Ada kudanya. Orang Quraisy yang kudanya besar bisa loncat parit. Para sahabat, di antara sahabat ketakutan sembunyi di rumah. Turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar, lawan mereka. Kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Jadi tidak gampang memahami Quran itu. Harus tahu sababun nuzul. Paham betul? Paham betul? Dari tadi paham gak ya?
Alhamdulillah paham. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, metafor. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, Allah nggak punya muka. Zat itu artinya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Apa yang bendera merah putih? Hari pagi Senin apa? Inspektur upacara itu. Yang datang bukan Allah, bukan. Wajah rabbuka, yang datang wajah amru rabbik. Itu namanya majaz. Paham betul? Ini kata siapa tadi? Kata siapa ini? Ini yang ngomong kayak ini siapa nih? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sudah paham Quran, Anda sudah paham Quran, belum cukup. Gubernur, ente udah paham Quran, belum cukup. Harus paham hadis. Hadis ada 4 grade. Mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yahtaju fihi al-kadhib wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah, namanya mutawatir. Karena yang meriwayatkan jam'un an jam'in. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang baik. Yang keempat, yang paling rendah, hadis ahad yang rawinya individual. Harus tahu itu. Ya, kenapa harus hadis? Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat 60 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Di Quran betul wonten, betul wonten. Wonten betul. Di Quran wonten betul. Sholat itu ping 5. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Yang suka baca Quran bisa jawab, yang gak pernah baca Quran gak bisa jawab. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-lam, kursi, tahlilan. Kalau kita baca Quran, tidak akan kita jumpai berapa kali sholat itu dan namanya apa sholat itu. Itu adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur, wal-asar, wal-maghrib, wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Maka kalau ada orang hanya pegang Quran, tidak akan tahu nama sholat dan berapa kali sehari semalam. Kalau hanya Quran. Nah, ini namanya nususun muqaddasah. Teks yang suci, Quran dan hadis. Sudah paham Quran hadis sebagai nusus muqaddasah, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, tidak cukup Quran dan hadis. Akal harus dipakai. Bayan akli. Akal harus dipakai. Akal manusia, akalnya para ulama ada 2. Akal kolektif, hasil keputusannya namanya ijma', konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Contoh mana? Contoh hasil ijma'. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Itu hasil produk akalnya ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Kalau orang gak mau ikut ulama, gak akan tahu berapa rukun sholat. Kalau ada orang ngaku sholatnya, ente sholat belajar dari mana? Dan langsung dari Quran hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat belajar dari Quran dan hadis, demi Allah, wallahi bohong. Itu pasti dari bapaknya, dari kiainya, nanti bapaknya terus dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit itu. Zaid bin Thabit yang muridnya Rasulullah.
Kalau ada orang tidak mau ikut ulama, tidak akan bisa tahu. Itu baru sholat, belum zakat, puasa, haji, munakahah, muamalah. Gak mungkin kalau hanya Quran dan hadis. Ada lagi akalnya ulama individual, syaksi. Namanya qiyas, analogi. Tidak mungkin kita bisa memberi hukum yang terjadi di masa sekarang tanpa qiyas. Qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Qiyas burhani. Sabu-sabu, heroin, kokain, halal apa haram? Halal apa haram? Di Quran ada, di Quran? Di Quran wonten inna sabu wonten. Qala Rasulullah SAW sabu haram, Rahul Bukhari wonten? Enggak ada. Harus pakai qiyas, namanya qiyas burhani. Qiyas fakta. Faktanya ini barang memabokkan. Kalau mabok kan berarti podo karo khomer. Khomer di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khomer haram. Dan iki barang podo karo khomer, maka harus pakai qiyas. Ada muskirun, itu namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang mabokkan itu khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Natijahnya, konklusinya, wa hadza haram, hadza muskirun, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram, fa hadza haram. Namanya qiyas burhan. Kalau nggak pakai qiyas, kita nggak bisa menghukumi narkoba dan seterusnya. Yang kedua, qiyas aulawi. Nempelen ayah ibu. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Di Quran tidak dilarang. Di Quran tidak dilarang. Yang dilarang oleh Quran itu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kamu jangan ngomong kasar ayah ibu dengan ayah ibu. Kalau gitu tempelin aja, nggak usah ngomong. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja tidak boleh, dosa. Fabil aula mula mukul. Ini namanya qiyas aulawi. Contoh lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati, yang dilarang. Zinanya? Jawab, zinanya? Kalau mendekati saja haram, dilarang oleh Quran, lebih-lebih zinanya. Namanya qiyas apa? Aulawi. Masih 5 lagi, nanti kalau ketemu saya lagi yang akan datang, saya terangkan yang 5 lagi. Ini masih 7 lagi. Ini baru 2 saja, aulawi dan burhani. Masih ada mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari, iqna'i. Itulah kehebatan para ulama. Dengan adanya ijma' dan qiyas, produknya ulama, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Di ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Coba kalau nggak ada ilmu fikih, masya Allah, rukun wudu ono piro, mubtilatul wudu ono piro, akul haidi berapa hari, waglabuha berapa hari, waktaruha berapa hari, orang haid paling tidak berapa hari minimal, lumrahnya berapa hari, maksimum berapa hari. Semua itu ditulis dalam fikih, hasil dari ijma' dan ya. Paham boten? Jadi ulama berjasa apa tidak? Ini saya ambil ulama yang dulu-dulu. Ya. Begitu pula ini Imam Syafi'i tadi.
Sekarang Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari. Beliau membaca Quran. Wafat tahun 324 Hijriah. 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, aktivis Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah karena Mu'tazilah sudah liberal, kebablasan. Beliau keluar mendirikan mazhab yang tawassut, yang gabungan antara teks dan akal, antara dalil nakli dan dalil akli. Imam Asy'ari membaca Quran, balik, hatam balik lagi baca lagi dengan merenungkan isinya. Ternyata Imam Asy'ari, Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20. Itu enggak ada di Qur'annya, dia hanya enggak ada. Betul wonten ayatnya Allah itu sifatnya 20, betul wonten. Untuk hadis wis Kanjeng Nabi dawuh Allah punya sifat 20, betul wonten. Itu hasil kecerdasan Imam Asy'ari. Bahkan Imam Asy'ari, coba kalau nggak ada sifat, kalau kita nggak tahu sifatnya Allah, orang iso nyopo, nggak bisa menyapa Allah. Kalau kita nggak tahu sifatnya Allah, nggak bisa menyapa, nggak bisa mengenal. Karena datanya kita nggak bisa lihat. Yang bisa kita sapa, kita sebut sifatnya. Imam Asy'ari memutuskan bahwa sifat Allah nomor 1 adalah sifat wujud. Padahal di Quran betul wonten. Ayo, tanya pada yang hafal Quran, Gus Hamid. Ada enggak ayat innallaha wujud? Betul wonten. Sami'un basirun wonten. Di kulli syai'in alim ilmu wonten. Ala kulli syai'in qadir wonten. Hayyun qayyum hayah wonten. Tapi innallaha wujud wonten boten? Boten wonten. Tapi Imam Asy'ari dengan kecerdasannya demi menjaga imannya kita ini, membimbing akidahnya kita ini, menetapkan nomor 1 sifat Allah, sifat wujud, sifat ada. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sesungguhnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah paham orang itu. Kalau saya contohkan bisa paham. Pronon, kata ganti, domir, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Ahmad. Kecuali aku. Aku siapa? Aku Ahmad. Aku Khalid. Aku Abu Bakar. Udah mati kok. Tinggal satu aku yang enggak mati. Aku Allah. Maka yang ada hanyalah aku, yaitu Allah. Bahkan tidak ada aku kecuali aku. Alah, paham orang gitu. Yang kedua, anta, engkau. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Muhammad, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal anta, engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau siapa itu? Engkau Khalid, engkau Abu Bakar? Bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Maka la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, mati kabeh. Tinggal satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Bukan dia Ahmad, bukan dia Abu Bakar, bukan dia kita semua, bukan. Dia Allah.
maka la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka kalau tarekat Syatoriyah, kalau zikir supaya betul-betul mantap masuk dalam hati, la ilaha illallah kedawan, kesuwen. Illallah masih kesuwen. Ya udah. Hu tarekat Syatoriyah. Supaya semakin hadir dalam hati, cukup dengan hu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Itulah Imam Asy'ari dengan keberaniannya, ijtihadnya menetapkan sifat nomor satu yang wajib bagi Allah, sifat wujud. Padahal di Quran boten wonten, teng hadis boten wonten. Itu jasanya ulama. Satu lagi, singkat mawon. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya cuma 55 tahun Imam Ghazali. Muridnya Imam Haramain. Imam Ghazali melihat antara sufi ahli hakikah dengan fuqaha sering bertengkar. Yang ahli syariat yang penting sholatul lempeng, wudu rapi, madepengu kiblat sing lempeng, siwakan dhisik. Yang bersih, baca Qur'annya fasih kayak sadik rapiak. Yang ahli syariah. Enggak